Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari Dewi Jambi ya, dengan berjudul Ibuku Ternyata Hantu. Oke, langsung disimak. Pagi yang sepi tanpa ibu. Semenjak kami tahu ibu sudah meninggal, tak ada lagi sosok ibu yang memasak di dapur sebelum subuh. Aku menjadi lesu, walaupun ku tahu ibu ternyata hantu, tetapi tidak sedikit pun membuatku takut. Aku malah rindu melihat sosok ibu. Kini aku berdiri di jendela dapur, memandang pepohonan singkong dan kebun mawar kecil kesayangan ibu. Aroma mawar terkadang menggoda indera penciumanku, terbang di bawah angin semilir ke arahku. Kuhirup wangi pagi sekuat yang aku bisa. Ku lepas dengan hati tertekan, sedih, pilu menusuk relung hatiku. Ibu, di mana engkau ibu? Aku rindu, bisikku lirih. Angin dingin menyentuh pipiku. Entah kenapa rasanya sejuk menenteramkan jiwaku, seperti sentuhan halus tangan ibu. Apakah ini memang ibu? Ku pejamkan mata dan kurasakan begitu jauh hingga ku terhanyut. Aku buka mata, ada ibu di sana dengan senyuman indah menatap sendu ke arahku. Wajahnya pucat, tapi ku tahu ia penuh dengan cinta. Ia melambai ngajakku mendekat. Ku bawa kaki ini melangkah, aku ingin segera dekat dengannya. Ia tersenyum dan memelukku erat. Aku balas memeluknya dengan air mata yang berderai. Sesak, aku tak bisa jauh dari ibu. Ku benamkan wajahku di dadanya, menangis sejadi-jadinya. Aroma ibu begitu wangi, wangi melati yang menenangkan hati. Ibu menyentuh dahuku dan melihat sendu di mataku. Kamu kuat sayang, kamu anak yang kuat dan kakak yang hebat. Ucap ibu yang menyunggingkan senyum manis, mungil untukku. Tidak bu, Widya tak bisa tanpa ibu. Widya takut. Aku menangis tersendu. Maafkan ibu tak mampu menjagamu dan adik-adikmu lebih lama. Ibu mau, tapi takdir yang mengizinkan. Ibu lalu mengecup keningku, aku semakin erat memeluknya. Aku melepaskan pelukannya. Ia kembali tersenyum, asap putih membalut tubuhnya dan terbang membumbung ke angkasa, hilang dalam sekejap. Bu, teriakku. Ibu, Widya. Kurasakan seorang menepuk pipiku kasar, membuatku tersadar dan menenggak ke atas. Ayah, ucapku dengan tangan gemetar. Kamu kenapa di sini, Wid? Duduk sendirian di dapur. Adik-adikmu sudah nungguin kamu buat sarapan, malah bengong. Seloroh ayah menatap tajam. Tadi ada ibu ya? Jawabku pelan. Ayah terdiam sejenak. Sudah, jangan bicara tentang ibumu terus. Kasihan adik-adikmu, Wid. Ayah membalikan badan dan melangkah meninggalkan aku yang masih terpaku. Tahlilan hari kedua tak ada seorang pun yang datang ke rumah. Seperti semua orang masih trauma dengan kejadian kemarin malam. Sangat wajar karena sosok ibu memang sangat mengerikan malam itu. Hanya ayah, aku, Dito, Dinda, dan Nina di ruang tamu duduk melingkar sembari membaca doa untuk ketenangan arwah ibu. Lantunan doa terdengar sangat merdu keluar dari bibir ayah yang bergetar, mungkin menahan sedih yang mendalam. Sunyi, sepi, tidak ada tempat untuk kembali. Aku di sini menanti, sepi dan sendiri. Serentak kami menghentikan pengajian dan menatap piano yang berada di sudut ruang keluarga. Dentingan suara piano ditemani dengan suara ibu yang sangat merdu membuat bulu kuduk seketika berdiri. Suara ibu? Ya, itu suara ibu. Ruang keluarga yang sedikit temaram disinari lampu ruang sudut yang hanya 5 watt menyinari wajah ibu yang pucat.
Lantunan suara merdu yang mendayu membuat kami terhipnotis antara takut dan bahagia. Nina beranjak dari duduknya, namun ayah segera menggapai tangannya. Nina berontak, ayah tak menggeleng dan menahan langkahnya hingga Nina menangis terisak. Ibu menghentikan lagunya. Ia menatap tajam ke arah ayah. Semua menjadi ketakutan dan saling berpelukan. Nina tetap berontak dan berusaha menggapai ibu dari kejauhan. Ibu tegak dan menunjuk ke arah ayah. Matanya melotot mengerikan. "Lepaskan anakku." Suara ibu terdengar sangat nyaring dan memekakkan telinga. "Pergi, Mar. Dunia kita berbeda. Jangan ganggu aku dan anakmu lagi," pekik ayah. Ibu jangan tinggalkan Nina, Bu." Ratap Nina berusaha menanggapi tangan ibu. Hush. Angin kencang menabrak tubuh ayah hingga ayah terpental membanting di dinding. Brak. Ayah mengadu kesakitan. "Ayah!" teriak kami serentak dan berhamburan memeluk ayah, menolong ayah untuk bangun. Tapi tanpa kami sadari, Nina berlari menuju ibu. "Nina, mana Nina?" teriak ayah. Kami saling berpandangan. "Nina." Warjo meringkuk ketakutan di dalam kamar. Istrinya berulang kali mengetuk pintu, tetapi Warjo tak jua menyaut. Hujan petir menyambar disertai angin kencang, suara ranting yang beradu seperti suara cakaran kuku yang tajam, bunyi air hujan seperti suara tapakan kaki di atas atap. Warjo menggigil ketakutan. Matanya ia tutup dengan paksa. Plak. Sesuatu jatuh tepat mengenai hidungnya dan megar. Mengeliat membuat hidung Warjo merasakan geli yang teramat sangat. Benda itu bergerak, memaksa Warjo membuka matanya. Diambil dan ditatap benda itu dengan seksama. Benda berwarna putih itu mengeliat bergerak tak menentu. "Belatung dari mana?" ucap Warjo lirih. Warjo mendongak ke atas langit kamar. Ia ingin berteriak, namun suaranya seperti tercemar di kerongkongan. Matanya melotot melihat makhluk yang sekilan di atas kepalanya. Makhluk itu tertawa lebar hingga mengoyak pipinya. Darah menetes di sekitar matanya yang bolong. Lidahnya menjulur menjilati kening Warjo. Warjo ingin berlari, tapi tubuhnya kaku, tak dapat bergerak. Dari mulut makhluk itu keluar belatung-belatung sebesar jari bayi, menggeliat masuk ke dalam mulut Warjo yang ternganga lebar. Dapat Warjo rasakan makhluk kecil itu menggerogoti kerongkongan dan menari-nari menggelitik mulutnya. Kelabang besar sebesar jempol orang dewasa keluar dari mata bolongnya, jatuh ke atas kasur dan merayap ke tubuh Warjo dan muka Warjo, masuk ke dalam kulit yang berjalan sesuka hati. Warjo menahan rasa sakit yang teramat, tak mampu bergerak dan membela diri, hanya mampu pasrah dan menahan perih. "Warjo." Hahaha. Mata Warjo terbelalak, napasnya ngos-ngosan memburu, keringat dingin mengucur sebesar biji jagung menetes di keningnya yang lebar. Jantungnya berdebar kencang. Tok tok tok. "Bang, Bang. Warjo, kamu kenapa, Bang?" Suara istri Warjo di luar membuat Warjo tersadar dari mimpi buruknya. Ia bergidik ngeri mengingat mimpi barusan. Dengan gemetar Warjo melangkah mendekati pintu, membukanya, dan ia tampak sangat pucat melihat wanita di hadapannya. Wajah Marni, wanita malang yang ia bunuh malam itu, tersenyum manis menatap ke arahnya. Matanya yang membuat memancarkan kebencian yang mendalam. Masih teringat jelas diingatan saat Marni memohon kepadanya, bila rasa bersalah itu terekam jelas di wajah Warjo saat itu. "Maafkan aku, Bu. Aku tak tahu namamu. Ampuni aku, Bu." Warjo bersimpuh dan menangis di kaki wanita itu. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Warjo. Merah, Warjo terkesiap dan memegangi pipi yang
panas. Ia mendongak dan melihat wajah wanita itu sudah berubah menjadi wajah istri tercintanya. "Ayo, jujur kamu, Bang. Dosa apa yang kamu lakukan dengan wanita lain sampai kamu ketakutan kayak gini?" bentak istrinya. "Maafin abang, Juleha. Abang sudah tega memperkosa dan membunuh wanita yang hendak pergi ke pasar, Dik. Sekarang abang diteror terus. Dik, tolong abang." Warjo masih bersimpuh di kaki istrinya. "Ya Allah, kejamnya kau, Bang. Aku tak mau punya suami pembunuh. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Bang." Isak istrinya. Dilepasnya tangan Warjo yang melingkar di kakinya. "Ah!" Warjo berteriak. Dadanya terasa sesak. Ia kini menyesali perbuatannya. Dari kejauhan lampu motor Maman menyorot seorang gadis cantik dengan tubuh yang aduhai moleknya. Jiwa kelelakiannya tiba-tiba muncul. Gairah bergejolak melihat wanita itu berjalan melenggak-lenggok memamerkan tubuhnya. Motor direm mendadak tepat di samping wanita cantik. Wanita itu terkejut dan menghentikan langkahnya. Mata Maman berbinar melihat paha putih si wanita. Wanita itu menatapnya dengan senyuman yang menggoda. "Mau kemana, Neng? Malam-malam begini?" Kuda Maman mengerlingkan matanya. "Biasa, Mas, jualan," jawabnya dengan sentilan di dahi Maman, membuat Maman semakin bernafsu melihatnya. "Jualan? Jualan itu?" Maman menunjuk wanita dengan gaya genitnya. "Mas mau coba? Malam ini setengah harga aja. Saya obral loh, Mas. Dari tadi sepi, belum ada langganan," rayu si wanita. Darah Maman seakan berdesir. Nafsunya sudah diubun-ubun seperti tertimpa durian runtuh. Kapan lagi bisa menikmati wanita cantik dengan harga yang ramah di kantong? Tak menunggu lama, Maman membawa si wanita ke gubuk yang jauh dari pemukiman. Gubuk reot yang lama tak dihuni di tengah area persawahan. "Ayo buka, Mas sudah tak sabar," ucap Maman penuh nafsu. Nafsunya memburu. "Bukain dong, Mas," ucap si wanita dengan manja. Wajah cantik si wanita terlihat samar-samar terkena cahaya bulan di sela-sela lubang. Manja banget kamu, cantik." Tangan nakal Maman mulai menggerayangi bagian punggung wanita yang terasa sangat mulus. Ia membuka listeting dengan tergesa. Ia mulai meraba bagian belakang si wanita. Maman sangat menikmati kulit mulusnya. Hingga Maman merasakan sesuatu yang lembek dan bergerak-gerak di belakang tubuh si wanita. Segera ia menarik tangannya. Matanya terbelalak melihat tangannya yang berlumuran darah juga nanah seperti belatung-belatung putih yang menari-nari manja. Serta-merta Maman terlihat wanita di hadapannya. Wajah wanita itu berubah rusak, penuh koreng dan luka merah bernanah. Mulutnya menganga mengeluarkan darah beserta kelabang dan belatung-belatung besar. Matanya bolong dengan bola mata yang tergantung di wajahnya. Ia menjulurkan lidah seolah ingin melahap Maman. Maman berteriak dan segera berlari keluar gubuk dengan tergesa-gesa. Wanita dengan gaun merah darah itu terbang mengikuti sambil terkikik membuat Maman gemetar. "Mau kemana kamu, Man? Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," pekik si wanita marah. "Maafkan aku akan menuruti semua maumu, tapi tolong jangan ganggu aku lagi," ucap Maman seperti terus berlari. Nampaknya terasa tercekat. Ia sangat lelah hingga kakinya gemetar. Beruntung dari kejauhan Maman melihat rombongan pria yang baru pulang dari masjid. Maman memanggil dan melambai hingga tak sadar kakinya menyandung batu. Para pria mendekati dan menolong Maman. Si wanita tak lagi mengejarnya. Kali ini Maman selamat. Nina. Kami serentak mencari Nina ke sebuah sudut rumah. Tapi Nina tak juga ditemukan. Sedih, marah, takut bercampur menjadi satu. Di mana Nina? Mengapa ibu tega mengambil Nina?
Apa ibu sudah tak sayang pada kami? Nina bubuk, oh Nina bubuk, kalau tidak bubuk digigit nyamuk. Samar-samar kami mendengar suara ibu dari jauh kamarnya. Kami saling menatap ragu karena tadi pun sudah mencari ke kamar ibu dan ayah, orang yang pertama berlari menuju kamar ibu. Ibu ada di sana bersama Nina. Ibu dengan cinta memandang Nina seperti biasa. Nina tampak gelap dalam dekapannya. Ibu tampak cantik walaupun memakai gaun panjang. Tiada lagi wajah amarah di sana. Ayah tak berani mendekat. Ia menatap ibu dengan berurai air mata. Begitu juga aku, kedua adikku. Kami sungguh terharu melihat cinta ibu yang begitu besar terhadap Nina. Ibu kemudian meletakkan Nina di atas kasur. Sebuah kecupan lembut mendarat di pipi gembulnya. Ia menoleh dan tersenyum manis menatap kami yang berdiri mematung. Tubuhnya kemudian dibelut asap putih yang terbang membumbung memasuki ventilasi dan hilang dalam sekejap. Ayah melangkah mendekati Nina. Begitupun kami anak-anaknya. Di tepi ranjang kami saling berpelukan, menangis sejadi-jadinya. Kami takut bukan karena sosok ibu yang masih menghantui, namun takut jika Nina ikut dengan ibu dan kami akan kehilangan Nina selamanya. Man, Maman, pekik Warjo ketika melihat Maman melintas di depan rumahnya. Maman berhenti dan menoleh ke arah Warjo. Motor ia belokkan dan berhenti di rumah Warjo. Rumah sederhana berwarna hijau dengan banyak tawanan bunga di sekitarnya, adem dan asri, hasil tangan istri Warjo yang rajin berkebun. Warjo menatap Maman dengan takut. Matanya membulat sempurna dengan bibir gemetar. Gemeruduk gigi yang beradu menandakan rasa takut yang teramat sangat. Maman mendekat. Ia sangat paham apa yang ingin Warjo sampaikan. Maman menghela napas panjang melihat kegalauan sahabatnya itu. Maman, apa yang kita harus lakukan, Man? Ucap Warjo pelan. Duduk dulu kita, War. Ajak Maman menuju si kursi teras Warjo. Kursi kayu terukir dengan bantal yang cukup tebal di atasnya. Mereka menuju kursi dan duduk berhadapan. Maman menatap serius ke arah Warjo yang tampak sangat gusar. War, aku ragu kalau kita harus menyerahkan diri ke polisi. Aku yakin hukuman berat akan kita terima, ucap Maman dengan suara gemetar. Tetapi, Man, wanita itu selalu menerorku. Ia sangat ketakutan, Man. Warjo mengepal tangannya yang mulai berkeringat dingin. Aku pun sama, tapi aku lebih takut mendekam dalam penjara, terkungkung di dalam dan tak bisa kemana-mana. Maman memalingkan wajahnya ke arah jalan. Ia merasa dadanya sesak. Man, ayolah Man, kalau terus begini aku bisa gila. Warjo merasa kepalanya. Ia benar-benar frustasi. Kalau begitu kau saja sendiri, tapi aku ingatkan jangan kau bawakan aku tahu. Maman tak meneruskan ucapannya. Matanya menyorot tajam ke arah Warjo. Atau apa, Man? Warjo balik bertanya. Atau giliran istrimu yang bernasib sama seperti wanita itu, jawab Maman dengan wajah beringas. Nyali Warjo ciut. Ia tahu jika sahabatnya itu tak pernah main-main dalam berucap. Rekan dalam bisnis berbegalan itu memang terkenal sadis dan dalam bertindak. Sudah belasan nyawa melayang di tangannya, dan ia selalu bisa terbebas dari hukuman karena kepintaran licin bak belut. Warjo menghela nafas panjang, dadanya terasa sesak. Kau mengancamku, Man, bisiknya lirih. Terpaksa, jika kau masih nekat. War, aku tak main-main dengan ucapanku. Ingat itu. Maman mendengus kesal. Ia pun beranjak dari tempat duduknya dan berlalu meninggalkan Warjo yang diam mematung bingung. Malam ini suasana cukup mencekam. Langit gelap
tanpa sinar bulan dan bintang. Angin berhembus cukup kencang, menggoyang pepohonan dan menggugurkan daunan kering. Hujan mulai turun rintik-rintik, dingin menusuk hingga ke tulang. Warjo meringkuk sendiri di kamar. Istrinya memilih pergi dari rumah Warjo yang sangat ketakutan. Was-was merasuk pikiran rasa bersalah dan takut menjadi satu. Kriet. Suara ranting pohon yang beradu terdengar seperti suara cakaran di luar sana. Warjo merapatkan kakinya walaupun suasana dalam kamar terang benderang, tetapi terasa sangat mencekam bagi Warjo. Lampu tiba-tiba mati. Suasana kamar seketika gelap gulita. Warjo membuka matanya dengan terpaksa. Ia mengembalikan badannya dan memeluk guling di sampingnya. Ia malas untuk beranjak kemanapun dalam keadaan takut dan kalut. Warjo merasakan hembusan nafas di hadapannya. Busuk dan bangkai, hangat menemani rongga hidupnya. Seketika Warjo meminjingkan matanya, berusaha fokus menatap guling yang didekapnya dalam keremangan kamar. Retina Warjo membesar, bola matanya seakan ingin keluar, genggam tangannya segera ia lepas. Warjo melihat menjauhi sosok yang ia kira gulingnya tadi. Sosok itu menatapnya tajam dengan senyuman yang menyeringai. Matanya melotot dan dengan lingkaran hitam di sekitarnya. Wajahnya putih pucat dan ikatan di kepalanya. Sekilas nampak serupa guling, tapi dengan ikatan kaki dan kepala. Warjo tak dapat berucap, hanya derai air mata yang memenuhi wajahnya. Sosok itu tertawa kencang, ia tak bergerak, hanya menatap tajam ke arah Warjo. Aku mohon, ampuni aku akan menyerahkan diri ke polisi. Aku janji akan bertanggung jawab, ucap Warjo dengan bibir gemetar. Sosok itu tak menjawab, ia hanya tergigih ngeri membuat bulu kuduk Warjo berdiri. Warjo tak mampu berlari, ia hanya pasrah. Sosok itu tiba-tiba dikelilingi asap tebal dan dalam sekejap hilang dari pandangan. Lampu kembali hidup. Warjo berucap syukur berkali-kali, tekadnya sudah bulat. Besok ia akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia tak ingin terus diteror makhluk mengerikan berulang kali. Ini sudah konsekuensinya dari perbuatan keji. Setiap malam Nina selalu menangis memanggil ibu, dan aku sudah terbiasa melihat ibu yang selalu datang lewat tengah malam hanya untuk membela dan menciumi Nina hingga tenang. Ibu, aku tahu ibu bukan lagi manusia seperti dulu. Ia selalu datang memakai gaun panjang dengan rambut terurai. Ibu pun selalu tersenyum jika berpapasan denganku. Ayah pun tahu ibu selalu datang hanya untuk menenangkan Nina. Ibu tak jahat, ia tak mengganggu kami siapapun. Jika lewat tengah malam, ayah selalu pindah ke ruang sofa tamu. Ia tak ingin kehadirannya mengganggu ibu. Widya, ibu melambai ke arahku begitu. Ia melihatku mengintip dari balik pintu. Kulihat ibu sedang memimang Nina sambil sekali mencium keningnya. Aku mendekat dengan takut, namun ibu seperti tahu ketahuanku. Ia tersenyum sangat manis kepadaku. Ah, ibu, aku kangen padamu. Jangan takut, nak. Ibu tak mungkin menyakitimu, ucap ibu lembut. Bu, ibu kenapa masih di sini, Bu? Apa ibu tak tenang? Aku berusaha berani walau hati rasanya sudah mau pecah karena ketakutan. Hihihi. Ibu menangis, suaranya terdengar lirih. Iya, ibu masih ada urusan di dunia. Sebentar lagi urusan ibu selesai, dan cinta ibu kepada kalian membuat jiwa ibu enggan pulang, jawab ibu lembut. Aku merasa sangat terharu. Ibu begitu menyayangi kami hingga tak bisa pulang karena tempat yang seharusnya. Pulanglah, Bu. Tempat ibu bukan di sini. Widya janji akan menjaga adik-adik dengan segenap kasih sayang Widya, sama seperti cinta ibu ke mereka, ucapku sembari menahan haru. Ibu hanya tersenyum. Ia kemudian meletakkan kembali Nina yang sudah tertidur
di atas kasur. Ibu tahu sayang, ibu percaya padamu, tapi izinkan ibu bersama kalian untuk beberapa hari saja. Begitu urusan ibu selesai, ibu akan pergi. Ibu melambai dan kemudian hilang tak terbekas. Kulangkahkan kaki mendekati Nina yang tertidur pulas. Air mata jatuh mengingat anak berusia 4 tahun itu harus kehilangan kasih sayang ibunya. Kejam, sungguh kejam, mereka yang telah menganiaya ibu hingga meninggal. Mereka memisahkan paksa ibu dan anak-anaknya. Mereka dengan bebas berkeliaran di luar sana, sedangkan kami di sini merana karena harus kehilangan ibu yang kami kasihi. Ibu, aku tahu ibu kini tersiksa. Tenanglah Bu, tenangkanlah hatimu agar damai jiwamu. Ikhlaskan ibu, ikhlaskan, ini sudah takdirnya. Cobalah menerima ini, ibu, agar damai dan tenang ada di hatimu. Aku sangat mencintaimu, Bu. Nina sayang, kakak akan selalu ada di dekatmu. Nina mencintaimu dan menjagamu. Tidurlah adikku. Nina, adikku yang cantik dan gembul. Kau tak boleh terus menangis adikku. Tawamu harus kembali menceriakan di hari-harimu. Kakak janji badai pasti berakhir. Kakak janji, Nina. Warjo bergegas menuju kantor polisi. Ia melangkah seorang diri tanpa Maman ataupun istrinya. Hatinya sudah mantap untuk mengakui kesalahannya. Ia tak ingin dibayang-bayangi rasa bersalah dan kematian. Ia ingin damai dan tenang. Di kantor polisi, Warjo mengakukan semua dengan luas. Namun, ia tak membawa Maman dalam kesaksiannya. Ia mengaku semua perbuatan kejinya. Polisi tak menunggu lama untuk membawa Warjo masuk ke dalam sel. Sidang akan segera menyusul. Warjo tak gentar. Ia malah merasa lega dalam hati sekelip rasa sesal yang teramat. Ia tahu karena perbuatannya ia memisahkan wanita itu dari orang-orang yang dicintai. Ia ingin mengucap maaf, walau hanya mampu dalam hati ia ucapkan. Dingin dinding dalam sel dan lantai keras semen tak membuat nyali Warjo ciut. Ia menatap halaman kosong di depan selnya yang hanya terangi lampu 5 watt. Dalam keremangan malam, sekilas nampak sekelebat bayangan putih dari jauh. Matanya ia fokuskan. Jantungnya ia mulai berdegup kencang, samar-samar. Ia melihat seorang wanita dengan gaun putih, rambutnya terurai panjang dengan senyuman yang sangat manis. Ia melambai tangan tanpa mengucap sepatah kata pun. Tatapannya sendu, menyayat hati. Maafkan aku, sungguh aku sangat menyesal telah melakukan perbuatan keji padamu, ucap Warjo lirih. Air matanya menetes membasahi pipinya yang keriput. Wanita itu mengangguk dan melemparkan senyum yang teramat sangat manis. Asap putih tebal mengelilinginya, membumbung tinggi ke udara dan perlahan menghilang. Warjo menatap dengan haru, menunduk dan menangis tersendu. Beb, udah siap-siap belum? Malam Jumat ini, seloroh Maman kepada istrinya yang dari tadi asik bersolek di depan cermin. Apaan sih? Kasih uang dulu, bentak istrinya. Menatap tajam dengan bibir yang dimajukan setengah senti. Ya ampun Beb, uang kemarin udah habis lagi. Shopping dulu kamu. Maman balik membentak. Lagian kamu bang, biasanya juga ngasih 500 seminggu. Ini 5 juta untuk sebulan. Ya gak cukup lah. Belum beli skincare, lipstick, parfum, itu dan lain-lain. Istri Maman yang nyerocos tak berhenti hingga membuat Maman pusing. Ia memilih untuk membelakangi istrinya dan menutupi kupingnya dengan bantal. Maman mengakui semenjak teror wanita itu, Maman tak lagi leluasa untuk menjalani profesinya sebagai begal. Was-was selalu menyertai langkahnya, ditambah rekan kerjanya yang kini memilih untuk mengungkapkan kebenaran. Ia semakin enggan untuk keluar rumah. Dasar lelaki payah kamu, sungguh istrinya. Sembari berlalu pergi meninggalkan Maman sendiri dalam kamar, Maman masih diam.
Ia malas berdebat dengan istrinya yang egois. Ia pasti bakal kalah saing. Entah berapa lama Maman tertidur seketika. Ia bangun ketika belayan rambut mengusap pipinya. Maman membuka matanya pelan. Ditetapnya wanita cantik di hadapannya. "Masih marah ya, Beb?" ucap Mimin lirih. Tetapnya wanita tak ingin istrinya itu sendu. "Enggak lah, Bang. Kalau marah nanti tak dapat jatah malam Jumat," serunya centil. Dikecupnya pipi Maman manja. Aroma senopak melati menguat dari tubuh istrinya. "Tumben pakai parfum melati, Beb. Biasanya paling anti," protes Maman. Biar tambah pengen kamu, Bang," jawabnya menggoda Maman. Maman semakin bernafsu. Lampu tidur dimatikan Maman. Ia segera mencium istrinya yang suasana remang-remang. Sinar bulan hanya masuk dari tirai yang tak seberapa tebal. Awalnya Maman menikmati ciuman istrinya. Aroma melati memang membuat Maman terhipnotis. Namun lama-lama Maman merasa bau mulut istrinya berubah menjadi bau bangkai. Dan ia merasa sesuatu yang bergerak di dalam mulutnya. Maman muntah dan mendorong istrinya kuat. Samar-samar dilihatnya sesuatu bergeletak di muntahannya. Maman menatap lantai dengan nanar. Belatung dan cacing bergerak membuatnya bergidik ngeri. Maman menatap istrinya yang duduk bersimpuh tak jauh dari istrinya. Kepala wanita itu memutar seperti gangsing tiada henti. Maman tak berani mendekat. Ia beringsut mundur ketakutan. Beb, ucap Maman dengan suara gemetar. Klek. Bunyi leher istri Maman yang seperti terpatah-patah. Ia berhenti memutar kepalanya, menatap ke arah Maman dengan tajam. Wajahnya yang cantik penuh polesan berubah sangat pucat. Lingkaran hitam di sekitar matanya. Ia melotot dan membuka mulutnya dengan perlahan. Dari dalam mulutnya keluar lidahnya yang sangat panjang, menjilati wajah yang ketakutan. Lidah itu berbau anyir membuat Maman menahan mual. Tubuh Maman gemetar. Lidah itu membelit lehernya yang kencang. Maman tak dapat bernafas. Ia berusaha sekuat tenaga untuk lepas. Brak! Tubuh Maman melayang dan dilempar membentur tembok. Wanita itu melayang dengan gigikan nyaring memekakan telinga. Maman muntah darah. Ia tak mampu bergerak karena adanya terasa sangat sesak. Nafasnya tercekat. Wanita itu melayang mendekatinya. Kakinya mengambang dan rambut yang terurai. Tamat wirayatmu, Man. Aku sudah memberikan kesempatan, tapi kau menyanyiakan, ucap wanita itu. Maman tak mampu berucap. Lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa pasrah ketika wanita itu memutahkan ratusan binatang yang melata, menggerayangi dan masuk ke lubang hidung dan mulut Maman. Kelabang dan kawan-kawannya memasuki dan menghancurkan tubuh organ Maman dalam hitungan detik. Maman tergolek lepas. Tubuhnya penuh luka lubang, ulah binatang-binatang kecil yang berpisah. Bang, kok gelap sih? Suara istri Maman begitu membuka pintu kamar. Ia merasa bersalah berkata kasar tadi. Ia menghidupkan lampu dan mengedarkan pandangannya mencari Maman, suaminya. Bang, brak. Istri Maman ambruk begitu melihat keadaan Maman yang sangat mengenaskan. Para tetangga berdatangan mendengar teriakan. Mereka memandang ngeri jasad Maman. Jasad yang mengenaskan, matanya hampir copot, sekujur tubuh lubang. Dari telinga, hidung, dan mulutnya keluar binatang-binatang kecil berbisa. Kelabang, kalajengking, dan lintah merayap keluar bersamaan. Mereka bergidik ngeri melihat Maman yang sudah terbujur kaku dan berlumuran darah. Entah dosa Maman sehingga ia bisa mengalami hal yang sangat mengenaskan seperti ini. Para tetangga berbisik dan bertanya-tanya satu sama lain. Istri Maman dibawa ke dalam kamar lain. Setelah mereka sadar, lalu mereka mengebumikan Maman hari itu juga. Derai air mata istri Maman menemani prosesi pemakaman. Dari kejauhan, sosok tak kasat mata tersenyum penuh arti melihat nasib Maman yang berakhir tragis. Dendanya telah terbalaskan. Maman merasakan buah dari perbuatan kejinya.
Waalaikumsalam, baik Pak. Besok kami akan memenuhi panggilan sidang. Seru ayah serius berbincang di telepon dengan seorang yang tak ku kenal. Gagang telepon diletakkan ayah. Mimik wajahnya berubah mendung. Ia menghela nafas dalam. Sidang apa ya? Dengan hati-hati bibir ini terucap takut menjadi ayah marah. Sidang tentang pembunuhan ibumu, nak. Pembunuhannya sudah menjenderakan diri. Ucap ayah menatap sendu. Ya Allah ya, Widya harus ikut. Widya ingin tahu siapa yang tega berbuat keji kepada ibu. Teriakku, derai air mata tak mampu kutampung. Dadanya terasa sesak jika mendengar kejadian tragis tentang ibu. Ya, besok kita sama-sama ke sana. Namun ayah mohon, Wid, tahan emosimu. Aku tak ingin arwah ibu semakin tidak tenang. Biarkan ibu pergi dengan damai. Seru ayah. Ia menggenggam tanganku erat, terisak. Aku tahu ya, pun sakit hati dan terluka. Bias kesedihan dan tertekan terlihat jelas di raut wajah ayah. Aku pun terunduk dan kami sama-sama terisak, perih dan teriris. Luka yang belum mengering ini seakan kembali berdarah. Adik-adik keluar dari kamar bersamaan mendengar isakan tangisku dan ayah. Mereka memeluk kami tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Kami memilih diam. Kami tak ingin mereka ikut bersedih, terutama Nina. Hari terasa amat panjang menunggu esok pagi persidangan. Aku sudah tak sabar melihat sosok pria tega pembunuh ibu. Dadaku seketika sakit jika mengingat hal itu. Nina, kamu belum tidur, Dek. Ucapku begitu melihat Nina yang tiba-tiba muncul di kamarku. Seperti biasa dengan menggendong boneka Hello Kitty kesayangannya. Ia menggeleng dan beringsut mendekatiku. Ia menatapku dalam dan memelukku erat. Kakak, ibu tadi datang, tapi ibu hilang. Ibu tidak bisa datang lagi. Nina sedih, Kak. Ku dengar Nina mulai terisak. Ku pegang wajah Nina dan menatap Nina, mendongak dan melihat jauh ke dalam mataku. Sebisa mungkin ku sembunyikan bias kesedihan. Aku tak ingin Nina bertambah sedih. Nina, ibu ada urusan yang harus pergi jauh sekali, tapi di dalam sini ibu selalu menemani. Nina tetap bisa melihat ibu walau hanya dalam mimpi, kataku dengan menunjuk dada Nina. Apa ibu tidak akan kembali lagi, Kak? Nina terisak. Aku menggeleng pelan, ku peluk Nina dan mendekati dengan erat. Kakak yang akan menggantikan ibu. Kasih sayang kakak sama seperti ibu. Kakak sayang Nina dan akan selalu ada untuk Nina. Ku cium keningnya, bulir bening menetes tepat di kepala. Ikhlaskan ibu, Nina, biarkan ibu tenang di sana. Nina sayang ibu kan? Seru berusaha menghibur Nina. Iya, Kak, Nina sayang ibu. Ucap Nina lirih. Malam yang sunyi, aku sendiri. Tiada yang menemani. Sekilas ku dengar seorang bernyanyi di luar sana. Ku gendong Nina dan ku bangunkan adik-adikku yang lain. Hujan gerimis di luar sana tak menyurutkan langkah kami. Senandung lagu seiring dinyanyikan ibu. Ya, aku yakin sekali itu ibu. Trap, trap, trap. Langkah kaki terhenti. Ayah sudah berdiri di ambang pintu. Ia menatap tajam keluar. Pelan-pelan kami mendekati ayah. Nina ingin berlari, tapi cepat ditangkap dan digendong ayah. Kami semua terdiam terpaku. Hanya Nina yang berontak ingin turun. Ibu, ibu, Nina ikut, Bu. Tangis Nina pecah, diiringi yang lain. Ibu menatap sendu ke arah kami. Ia melambai tangan tetap berdiri mematung. Ibu tampak sangat cantik dengan balutan hijab putih yang menutupinya. Anak-anak ibu pamit pergi. Ingat jangan nakal. Urusan ibu udah selesai. Ibu sudah tenang. Widya, ingat pesan ibu, nak. Jaga semua adikmu dengan baik. Urus rumah. Ibu minta maaf tidak bisa menjaga kalian lagi. Nina, ikhlaskan ibu ya, nak. Nurut sama kakak. Ayah, ibu minta maaf sebelum bisa menjadi istri yang terbaik. Tapi yang harus ayah tahu, ibu sangat mencintai ayah. Kami semua mengangguk mendengar ucapan ibu.
tangis harus membasahi pipi melihat kepergian ibu. Ibu tersenyum sangat manis ke arah kami. Mungkin inilah senyum terakhir yang bisa kami lihat dari wajah cantik ibu. Angin bertiup semilir membuat gaun ibu melambai ke sana kemari. Kemudian berbalik dan terbang membumbung tinggi ke atas langit. Kami menatapnya hingga ibu benar-benar hilang di telan malam. Ya, aku sadar dunia ini sudah berbeda. Aku tak ingin menyimpan dendam. Takdir yang dijalani ibu memang tragis, tapi tetap ada maaf untuk mereka untuk melakukan kesalahan. Begitupun dengan pembunuh ibu. Aku memilih untuk memaafkan seperti permintaan ayah. Aku hanya ingin ibu tenang daripada menyimpan dendam. Aku lebih memilih untuk fokus mengurus ketiga adikku, terutama Nina, adik bungsuku. Hari persiapan ibu tiba, suasana khidmat, tak ada caci maki. Semua berjalan dengan lancar. Pria pembunuh ibu yang bernama Warjo itu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengakui semua perbuatannya. Ia pun menyampaikan kabar jika temannya yang sudah menghabisi ibu sudah tiada. Dan kini Warjo menjadi pelaku tunggal. Ia pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, lebih ringan daripada tuntutan yang harus seumur hidup, karena ia mengakui dan menyerahkan diri dengan sukarela. Sebelum dibawa kembali ke sel, ia sempat bersimpuh di hadapan dan ayah. Ia menangis meminta maaf atas semua kesalahannya. Dengan tegar, ayah memaafkan. Begitu juga aku. Hatiku lega, kini pembunuh sudah mendekam di penjara. Ayah merangkulku. Kami berdua berusaha tegar menghadapi kenyataan pahit ini. Walaupun ibu sudah tiada di dunia, tapi ia selalu ada di hati. Ibu, tenang di sana. Aku berjanji akan menjaga keluarga kita, Bu. Ibu jangan khawatir. Doa kami akan selalu kami lantunkan untuk ibu. Tenanglah di sana. Ibu tunggu kami, Ibu. Kita akan bersama-sama kembali suatu saat nanti di dunia berbeda. Dunia yang kekal dan abadi. Dunia yang tiada sedih dan sakit hati. Sahabat, itu tadi cerita dari ibuku ternyata hantu. Ditunggu part selanjutnya. Oke.